Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cindy Octavia Manopi, BP 161053-2012 akan menyampaikan presentasi tentang manajemen laba atau earning management. Baiklah, yang pertama itu pengertian laba. Laba menurut standar akuntansi adalah selisih antara pendapatan dan beban. Sedangkan laba akuntansi sendiri adalah selisih antara pendapatan yang direalisasi yang muncul akibat transaksi periode tertentu dengan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode. Manajemen laba merupakan salah satu faktor pengurang kredibilitas dari sebuah laporan keuangan. Dalam positive accounting theory, terdapat 3 hipotesis yang melatar belakangi dari manajemen laba. Yang pertama yaitu bonus plan hipotesis, yaitu manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya atau bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Yang kedua, debt covenant hypothesis, yaitu perusahaan yang mempunyai rasio debt equity besar, maka manajer perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan maupun laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Yang ketiga, political cost hypothesis, yaitu semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula lah kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba atau menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode yang akan mendatang. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi, pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. Alasan tertentu mengapa para manajer itu termotivasi untuk mengatur tingkat laba yang akan mereka laporkan kepada para pemegang saham. Motivasi inilah yang akan menentukan pola manipulasi manajer dalam hal mengatur besar kecilnya laba. Haley dan Wahlen 1998 membagi motivasi earning management menjadi 3. Yang pertama yaitu capital market motivation, yaitu tersebar luasnya penggunaan informasi akuntansi di kalangan investor dan analis keuangan untuk menilai saham dan dapat menciptakan dorongan bagi manajer melakukan manipulasi laba sebagai usaha untuk mempengaruhi harga saham jangka pendek. Yang kedua, contracting motivation. Data akuntansi digunakan untuk mengawasi dan mengatur hubungan kontraktual antara perusahaan dengan semua stakeholder perusahaannya, baik stock investor, debt investor, ataupun insider investor. Baiklah, berikutnya adalah bentuk-bentuk dari manajemen laba. Scott dalam Suyatmin dan Suwarno 2002 mengatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan 4 bentuk. Yang pertama yaitu taking a bet. Taking a bet ini terjadi saat reorganisasi atau saat perubahan garis kewenangan, struktur organisasi, struktur keuangan, dan perubahan lainnya untuk memperbaiki struktur manajemen dan keuangan organisasi tersebut. Pada saat itu, perusahaan akan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar, di mana diharapkan pada periode berikutnya CEO dapat memperlihatkan adanya peningkatan atas laba tersebut. Yang kedua, income minimization. Ini terjadi pada saat perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, manajemen akan menunda sebagian besar labanya lalu melaporkan pada periode yang akan mendatang. Jika periode mendatang laba diperkirakan menurun drastis. Yang ketiga yaitu income maximization. Terjadi pada saat perusahaan mendapatkan atau terjadi pada saat laba perusahaan itu menurun. Maka manajemen akan berusaha meningkatkan labanya demi mendapatkan bonus yang besar. Yang keempat yaitu income smoothing. Pola ini dilakukan untuk meratakan laba yang akan dilaporkan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena para investor biasanya lebih cenderung menyukai laba dengan keadaan yang stabil. Manajemen laba ini memiliki 2 sisi. Yang pertama sisi baiknya yang pertama yaitu kontrak berdasarkan pada argumen, bertujuan untuk memberikan perusahaan pertimbangan dalam menghadapi fleksibilitas yang kaku dan kontrak yang tidak tetap. Yang kedua, investor berdasar pada argumen, bertujuan untuk memberikan perusahaan kepercayaan untuk berkomunikasi dalam informasi kepada para investor. Dari sisi buruknya, dilihat dari tujuan perspektif, yaitu dapat mengakibatkan perilaku oportunistik atau
menguntungkan diri sendiri. Maka manajer menggunakan manajemen laba ini untuk memaksimalkan jumlah bonus mereka. Selanjutnya dari perspektif laporan keuangan. Selanjutnya, apakah manajer menerima efisiensi pasar sekuritas? Kemungkinan iya. Buruknya pengungkapan dan keterbatasan perhatian dari investor untuk menjaga tingkat manajemen laba. Jika tidak, berarti teori beserta bukti bahwa pasar surat berharga mungkin tidak efisien sepenuhnya mendukung jawaban tidak. Selanjutnya, bisakah akuntan mengontrol manajemen laba? Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh akan menolong para investor untuk menilai atau perbaikan kembali pada laporan keuangan, sehingga bisa mengurangi kerentanan terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan para manajer untuk memanfaatkan kewenangannya dalam tata kelola perusahaan dan inefisiensi pasar. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.